Bab 2566 Jangan keras kepala. Xiao Xing mencengkeram jenggot Suanyuan Zantian dan berkata, Pak tua kecil, saudaraku Ye bilang kau mencuri, jadi kau mencurinya. Jangan keras kepala. Gadis kecil, lepaskan aku, kau menyakitiku sampai mati. Mencuri, mencuri, mencuri. Bukankah tidak apa-apa jika aku mencurinya? Suanyuan Zantian memohon belas kasihan berulang kali, dan Xiao Xing melepaskannya. Gadis kecil, kau telah merontokkan beberapa helai janggutku. Suanyuan Zantian menatap Xiao Xing dengan ekspresi tidak puas, lalu meliriknya, gadis kecil, kau telah maju. Begitu cepat. Aku belum maju sepenuhnya, aku baru saja menyerap 1/10 darah naga. Ye Bufan berkata singkat, lalu bertanya, orang tua, apakah kau benar-benar mencuri semua barang itu? Itu bukan mencuri, itu perampokan. Suanyuan Zantian berkata dan bersembunyi di samping, takut bahwa ia akan diserang oleh Xiao Xing lagi. Kemudian, dengan gerakan keyakinan, setumpuk besar benda muncul di depannya, termasuk 10.000 batu spiritual kelas atas yang berkilauan, giok darah Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, sumsum stalagmit berusia 10.000 tahun. Singkatnya, semua yang tertulis di daftar si Mawang hari itu ada di sini. Bagaimana kau melakukannya, orang tua? Ye Bufan sangat terkejut. Ia sangat mengagumi keterampilan mencuri orang tua itu. Anda harus tahu bahwa kultivator berbeda dari orang biasa. Semua benda ini disimpan dalam cincin penyimpanan dan terhubung dengan kekuatan spiritual. Bagaimana bisa benda-benda ini dicuri begitu saja? Sekalipun dia memeras otaknya, dia tidak dapat menemukan cara agar benda-benda ini dapat berada di tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Wajah Suanyuan Zantian tampak puas, bagaimana menurutmu? Kamu mengagumiku, bukan? Apakah kamu ingin belajar? Jika kamu ingin belajar, berlututlah di tanah dan jadilah muridku, dan aku akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai muridku. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Aku seorang dokter, mengapa aku harus belajar darimu untuk mencuri barang? Jika kamu tidak ingin belajar, lupakan saja. Suanyuan Zantian melengkungkan bibirnya, aku akan memberikan barang-barang ini kepadamu. Jika tidak, kamu tidak akan dapat mengambil hadiah pertunangan, dan itu akan membuatku malu. Benarkah, orang tua? Aku tidak menyangka kamu begitu murah hati. Ye Bufan mengumpulkan semua barang ini sambil tersenyum. Bayangkan saja seperti apa ekspresi kedua orang di istana Taixu ketika dia mengeluarkannya sebagai hadiah pertunangan. Suanyuan Zantian berkata, jangan bicara omong kosong lagi, bawakan aku anggur dan daging yang enak. Aku hampir menghabiskan apa yang kubawa terakhir kali. Tidak masalah. Pikiran Ye Bufan bergerak, dan dia melemparkan setumpuk makanan dan minuman lagi. Untungnya, dia telah mengosongkan beberapa gudang dan supermarket sebelumnya. Kalau tidak, itu tidak akan cukup untuk pecinta kuliner tua ini. Baiklah, kalian makan saja. Aku masih perlu memanfaatkan waktuku dengan baik untuk berlatih. Setelah mengatakan itu, dia menemukan sebuah ruangan yang tenang, mengatur batasan, berbalik dan memasuki istana Raja Naga. Sekarang setelah aku memiliki 10.000 batu roh tingkat atas ini, aku yakin kultivasiku dapat ditingkatkan lebih jauh. Tidak peduli jam berapa sekarang, kekuatan Anda sendiri adalah hal yang paling penting, dan Anda harus memanfaatkan waktu jika Anda dapat memperbaikinya. Ye Bufan duduk bersila di Pulau Raja Naga dan mengeluarkan semua batu roh bermutu tinggi. Termasuk 10.000 pil tadi dan ratusan pil yang direbut dari Menara Babel sebelumnya, dia menyingkirkan semuanya lalu mulai mengedarkan energi sejatinya. Saat ki sejati bersirkulasi, energi spiritual murni mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut, perlahan-lahan berubah menjadi untaian esensi sejati. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar bunyi klik pelan dari benaknya, lalu momentumnya tiba-tiba meningkat, dan naik ke tingkat lain, mencapai puncak Dongsu. Ye Bufan membuka matanya, cahaya bersinar di matanya. Chaos Ki benar-benar kuat, selama ada cukup energi spiritual untuk mendukungnya, peningkatan akan semudah makan dan minum. Terlebih lagi, esensi sejatinya jauh lebih kuat daripada para kultivator dengan level yang sama. Sekarang kultivasinya berada di puncak alam void,
tetapi kekuatannya tidak kalah dengan seorang kultivator Mahayana biasa di puncak. Jika dipasangkan dengan senjata yang kuat seperti pedang indra ilahi, akan sangat mudah untuk membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan di bawah tahap penyeberangan kesengsaraan. Akhirnya, dia melirik ke samping lagi dan melihat bahwa, seperti yang diharapkan, lebih dari 10.000 batu roh kelas atas telah habis dikonsumsi. Praktik ini cepat, tetapi menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, merasa waktunya hampir habis. Dia tidak tinggal di sana lagi dan segera meninggalkan istana Raja Naga dan kembali ke kamar. Ketika dia mencabut larangannya dan datang ke aula, Yuan Mutong sudah menunggu di sana. Pada saat ini, kepala pelayan sedang mondar-mandir di ruangan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Melihat Ye Bufan, dia langsung maju dan berkata, "Dokter Ye, keadaan hari ini benar-benar merepotkan. Saya benar-benar malu karena tidak bisa membantu Anda menyelesaikan semuanya." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Saat ini, Ye Bufan sudah percaya diri di dalam hatinya dan tampak santai. "Yuan Mutong, bagaimanapun, masih mendesah, kami benar-benar ceroboh kali ini. Kami tidak menyangka Istana Taiksu akan ikut campur. Meskipun saya bertanggung jawab atas banyak urusan keuangan, saya tidak berani menggunakannya tanpa persetujuan dari atas, dan tidak ada cukup waktu. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya meminta petunjuk kepada Tuan saat itu. Sayang sekali dia telah mengasingkan diri sekarang, dan sudah terlambat untuk menemukannya." Ye Bufan tersenyum tipis, "Manajer umum, saya sangat berterima kasih karena Anda dapat datang untuk mendukung saya. Anda tidak perlu khawatir tentang hadiah pertunangan, saya akan mengurusnya sendiri." Yuan Mutong menatapnya dengan heran, barang-barang di Istana Taiksu itu sangat berharga. "Apakah Anda yakin dapat memberikan hadiah pertunangan yang serupa?" Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Anda akan tahu nanti. Itu tidak mirip, tetapi persis sama." Setelah itu, dia menarik Yuan Mutong yang kebingungan keluar, dan Xiao Xing, Suanyuan Zantian, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Di ruangan lain di Sekte Abadi Hanjian, Liu Bai sedang duduk bersama dua orang dari Istana Taiksu dengan senyuman di wajahnya. Sima Wang memiliki pandangan yang bangga di wajahnya, "Bocah itu bernama Ye ingin dibandingkan dengan saya, tetapi dia jauh dari itu. Dia bahkan tidak bisa menawarkan hadiah pertunangan yang bisa ditawarkan Istana Taiksu saya." Mengatakan, "Anda benar, kami hanya akan melalui Mosi. Murid saya pasti akan menikah dengan Master Muda Sima di masa depan. Hanya saja kali ini agak tidak terduga. Saya tidak mengharapkan pelayan utama dari sekte ini, jika tidak ada yang akan membuat Anda tidak perlu mengkhawatirkan." Li lainnya, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala steward di sini." Liu Bai membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Sudah hampir waktunya, mari kita pergi dan menyelesaikan masalah ini." Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruangan. Orang-orang dari Sekte Abadi Pedang Dingin datang ke sini dan menunggu. Tidak lama setelah itu, San Pingxin dan Sima Sword datang ke sini. Mereka duduk di aula utama dengan ekspresi puas di wajah mereka, menunggu untuk melihat Ye Bufan dan yang lainnya mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak lama kemudian, Yuan Mutong dan yang lainnya juga masuk. Liu Bai sangat sopan, dengan senyum cerah di wajahnya, dan dia menyambut semua orang di aula dan meminta mereka untuk duduk sesuai dengan tempat duduk yang mereka tempati kemarin. Menurut pemikirannya, situasi keseluruhan hari ini telah diputuskan, dan bersikap sopan tidak akan mengubah hasilnya. San Pingxin mencibir dan menatap Yuan Mutong, "Manajer umum, apakah Anda sudah menyiapkan hadiah pertunangan?" Bab 2567, apakah itu memalukan? Aku, Yuan Mutong membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Suanyuan Zantian mengambil alih topik pembicaraan dan berkata, "Bukankah ini hanya hadiah pertunangan kecil? Sudah dipersiapkan sejak lama." San Pingxin mencibir, "Kalau begitu, keluarkan saja dan mari kita bertanding." "Mari kita bertanding, siapa yang takut pada siapa?" Suanyuan Zantian membanting sederet meja dengan sangat cepat,
si kecil, keluarkan hadiah pertunangan kita. Semua orang yang hadir bingung, bertanya-tanya bagaimana lelaki tua malang ini bisa begitu percaya diri. Ye Bufan tersenyum sedikit, mengeluarkan daftar hadiah dan menyerahkannya. Tuan Liu, ini adalah hadiah pertunangan yang telah kami siapkan. Awalnya, dengan kekuatan Xiaoxing saat ini, dia bisa saja langsung merebut orang itu, tetapi karena sudah seperti ini, dia mungkin sebaiknya terus bermain. Dia bahkan sedikit berharap sekarang, ingin melihat seperti apa ekspresi kedua orang dari istana Taiksu itu. Liu Bai melambaikan tangannya dan seorang murid membawa daftar hadiah. Dia melihatnya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Sima Wang mencibir dan berkata, "Ada apa, pemimpin sekte Liu? Apa ini terlalu buruk? Sudah kubilang bahwa kultivator biasa seperti ini tidak bisa menghasilkan sesuatu yang layak." Itu, Liu Bai membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia langsung menyerahkan daftar hadiah kepada murid di sebelahnya dan memintanya untuk membacanya di depan umum. Ganoderma lucidum, giok darah berusia 1000 tahun, sepanci sumsum stalagmit berusia 10.000 tahun. Saat murid perempuan itu membaca dengan suara keras, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Kok bisa ini persis sama dengan daftar hadiah dari istana Taiksu kemarin? Kecuali 10.000 batu roh kelas atas yang hilang. Sima Wang dan lelaki lainnya membelalakan mata mereka, sama sekali tidak mengerti apa yang tengah terjadi. San Pingxin berkata dengan marah, "Apa maksudmu? Mengapa daftar hadiahmu sama dengan milik kami?" Xuanyuan Zantian menggigit kuku babi di tangannya, wajahnya penuh dengan penghinaan, "Mengapa semua harta ini milikmu? Hanya kamu yang memilikinya dan yang lain tidak. Apa yang salah dengan hadiah pertunangan yang kami bawa, bukankah itu sesuai dengan peraturan istana Taiksumu? Orang tua, jangan mempermainkanku. Aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak dapat menemukannya. Apakah kamu tidak akan malu dan terhina?" Wajah Sima Wang penuh dengan kebanggaan. Menurutnya, pihak lain hanya membuat masalah. Bahkan jika Xuan Tianmen membantu, mustahil bagi mereka untuk menemukan begitu banyak harta yang identik. Setelah berkata demikian, dia memutar pergelangan tangannya, lalu sebuah cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya, lalu terbang di depan Liu Bai. "Tuan Liu, ini adalah hadiah pertunangan dari istana Taiksu milikku. Silakan periksa." "Baiklah." Liu Bai mengangguk dengan gembira. Dia dan Sima Wang memiliki ide yang sama. Mereka merasa bahwa pihak lain hanya mengikuti orang banyak dan menyalin daftar hadiah dari istana Taiksu sepenuhnya. Mereka tidak mungkin menemukan begitu banyak harta karun. Tetapi ketika dia memindai indera spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. San Pingxin merasa ada yang tidak beres dan bertanya, "Ada apa, Tuan Liu? Apakah ada masalah?" Liu Bai mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, lalu dengan santai melemparkan cincin penyimpanan di depannya. San Pingxin terkejut. Dia mengambil cincin itu di tangannya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Ekspresinya berubah drastis. Tidak ada apapun di dalamnya, bahkan sehelai rambut pun tidak. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan menatap Sima Wang, "Tuan muda, apakah Anda salah mengambil?" "Apa maksud Anda saya salah mengambil? Itu tidak mungkin. Saya hanya punya satu cincin penyimpanan ini, bagaimana mungkin saya salah mengambil?" Sima Wang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu di tangannya. Ketika dia melihatnya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. "Bagaimana mungkin? Di mana harta karunku? Di mana hadiah pertunanganku?" Dia tidak dapat mengetahuinya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Cincin itu ada di tangannya dan harta karun itu ada di dalam cincin itu. Bagaimana mungkin tiba-tiba menghilang? Melihat reaksi mereka, yang lain tampaknya mengerti sesuatu. Istana Taiksu bahkan tidak memberikan hadiah pertunangan. Ye Bufan tersenyum bercanda dan berkata, "Ada apa, Tuan Sima? Anda tidak hanya punya daftar hadiah tetapi tidak punya hadiah, bukan?" Pada saat ini, Jiang Fangzu di sebelahnya berkata dengan nada sinis, "Tunggu, bagaimana jika Anda tidak bisa memikirkan apapun? Apakah Anda akan malu dan terhina?" Kecuali nada bicaranya yang aneh,
semua yang dia katakan sama persis dengan apa yang dikatakan Sima Wang tadi, dan bahkan ekspresinya ditiru dengan jelas. Wajah tua Sima Wang langsung berubah semerah hati, dan ekspresi San Pingxin di sebelahnya juga menjadi sangat jelek. Tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa, dan jelaslah bahwa tidak seorang pun menduga situasi ini akan terjadi. Ye Bufan melirik mereka berdua, dengan raut wajah bercanda, apakah kalian masih bisa memberikan hadiah pertunangan? Jika tidak, maka aku akan mengambilnya. Setelah mengatakan itu, dia tidak menggunakan cincin penyimpanan, tetapi dengan sebuah pikiran, setumpuk besar harta karun muncul di depan semua orang. Tuan Liu, lihatlah. Aku sudah menulis semua yang ada di daftar hadiahku. Aku tidak seperti orang-orang yang hanya mengeluarkan daftar hadiah tanpa membawa satu pun batu roh di saku mereka. Bukankah itu memalukan? Bukankah itu tamparan di wajah? Liu Bai benar-benar tercengang dan masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Secara logika, seharusnya Istana Taiksu yang kaya dan berkuasa, dan Ye Bufan yang harus dipermalukan. Mengapa situasinya terbalik sekarang? San Pingxin dan lelaki lainnya menatap tumpukan harta karun di hadapan mereka, raut wajah mereka terus berubah, dan setelah memastikannya lagi dan lagi, mereka menjadi geram. Bajingan, ini harta karun kita. Beraninya kau mencuri barang-barang kita. Apa kau mencari kematian? Begitu dia selesai berbicara, Yuan Mutong di sebelahnya berdiri. Meskipun dia tidak tahu dari mana Ye Bufan mendapatkan semua ini, dia secara alami tahu di pihak mana dia harus berdiri saat ini. Aku ingin tahu apa maksudmu, Istana Taiksu. Tidak bisakah kau membuat hadiah sendiri sehingga kau menuduh orang lain mencuri barang-barangmu? Sima Wang berteriak dengan marah, barang-barang ini awalnya dicuri dari kami. Ini daftar hadiah sebagai bukti. Apa gunanya benda itu? Terlalu sulit untuk digunakan bahkan untuk menyeka pantatmu. Suanyuan Zantian mengerutkan bibirnya dengan jijik, kami juga punya daftar hadiah. Jika menurutmu itu tidak cukup, aku akan menulis selusin lagi untukmu. Sima Wang terdiam, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, daftar hadiah bukanlah bukti yang kuat. Yuan Mutong berkata lagi, kalian berdua telah mencapai puncak kultivasi Mahayana, dan cincin penyimpanan itu dikenakan di tangan kalian. Kalau begitu, katakan padaku bagaimana kalian mencurinya. Siapa yang memiliki kemampuan untuk mencuri barang-barang dari kalian? Apakah kalian sudah mati? San Pingxin sangat marah hingga wajahnya membiru, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang-orang di sekitar mengangguk satu demi satu. Awalnya mereka agak skeptis, tetapi setelah memikirkannya, siapa yang memiliki kemampuan untuk mencuri barang-barang dari seorang guru Mahayana Puncak? Ini hanyalah tugas yang mustahil. Jiang Fangzu tertawa dan berkata dengan nada sarkastis, beberapa orang benar-benar konyol. Mereka tidak dapat menghasilkan apapun dan mereka mengatakan orang lain mencurinya. Bukankah ini pemerasan? Wah, apa yang kamu banggakan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya cara? Sima Wang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke giok darah Ganoderma lucidum, aku katakan kepadamu, benda ini memiliki tanda kesadaran spiritualku di atasnya. Ini adalah bukti kita. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah, dan hati Ye Bufan tenggelam. Tampaknya dia masih ceroboh. Karena keterbatasan waktu dan kesibukan meningkatkan kultivasi, saya tidak memeriksa hal-hal ini dari awal hingga akhir, dan sekarang pihak lain telah memergoki saya. Melihat reaksi mereka, Sima Wang tertawa penuh kemenangan, Tuan Liu, mohon periksa apakah ada tanda kesadaran spiritualku pada benda ini. Bab 2568, bertarung denganmu. Baiklah, jangan khawatir, aku akan memberikan penjelasan kepada Tuan Sima. Melihat kepercayaan diri Sima Wang, Liu Bai tentu saja bersedia melakukan hal semacam ini. Ye Bufan mengerutkan kening, tidak tahu apakah dia harus menghentikan mereka atau membiarkan mereka memeriksa giok darah Ganoderma lucidum. Pada saat ini, suara Suanyuan Zantian terngiang di telinganya, anak kecil, apa yang kau takutkan? Apa kau benar-benar mengira aku seorang penumpang gelap? Mereka bahkan tidak bisa membuat gelombang besar. Biarkan mereka menyelidikinya. Mendengarnya mengatakan ini,
Ye Bufan langsung merasa percaya diri. Tampaknya lelaki tua itu telah bersiap dan menghapus semua jejak terlebih dahulu. Kau ingin menyelidiki, kan? Kalau begitu kau bisa melanjutkan dan menyelidikinya. Aku khawatir kau akan kecewa. Ye Bufan berkata sambil tersenyum dingin, mundur beberapa langkah, dan memberi isyarat bahwa mereka bisa melanjutkan dan menyelidikinya. Murid dari Sekte Abadi Hanjian dan 2 orang dari Istana Taiksu semuanya tertegun sejenak, tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan dirinya. Liu Bai juga tertegun sejenak, namun kemudian tanpa ragu-ragu, dia berjalan mendekati giok darah Ganoderma lucidum. Yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, dan bahkan mengirimkan indera spiritual mereka untuk melihatnya. Liu Bai mengulurkan tangan dan mengambil Ganoderma lucidum di tangannya. Ia menutupi seluruh tanaman itu dengan indera spiritualnya, tetapi tidak menemukan tanda apapun. Secara umum, jejak spiritual yang dibuat oleh setiap kultivator memiliki karakteristiknya sendiri, yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Bahkan jika dia ingin membantu membuat yang baru saat ini, dia tidak bisa melakukannya. Selain itu, dengan begitu banyak ahli yang mengawasi, dia tidak berani melakukan apapun. Yang lain juga menemukan sesuatu yang salah. Tidak ada tanda pada giok darah Ganoderma lucidum ini, apalagi tanda spiritual khusus yang dibuat oleh Sima Wang. Liu Bai memeriksa berulang kali tetapi tidak menemukan apapun. Tanpa daya, dia hanya bisa berkata, Tuan Sima, apakah Anda salah mengingatnya? Tidak ada tanda di sana. Bagaimana ini mungkin? Sima Wang membelalakkan matanya karena tidak percaya. Sudah cukup aneh bahwa harta karun ini hilang, tetapi pihak lain bahkan secara aneh menghapus tanda kesadaran spiritualnya. Siapa yang melakukan ini? Dia pun berjalan mendekat, mengambil giok darah Ganoderma lucidum dan memeriksanya dengan teliti, tetapi tetap saja tidak menemukan apapun. Dia benar-benar tercengang. Awalnya dia mengira bahwa dia diam-diam menyimpan trik tersembunyi yang akan mengekspos lawan di tempat dan mempermalukan mereka, sehingga menyelamatkan situasi. Hasilnya nihil. Bukan saja saya gagal mencapai tujuan saya, tetapi saya malah membuat diri saya semakin malu. Jiang Fangzu berkata dengan nada bercanda, Hei, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika sudah, segera serahkan pada kami dan jangan rusak. Barang ini sangat mahal dan kamu tidak akan mampu membayar ganti rugi jika rusak. Sima Wang hampir gila karena marah, tetapi dalam situasi ini dia benar-benar pasif dan tidak punya jalan keluar. Ye Bufan tidak lagi memperhatikannya dan menatap Liu Bai. Tuan Liu, bisakah Anda membuktikan sekarang bahwa benda-benda ini milik kita? Yuan Mutong berkata, ya, Tuan Liu, masalahnya sudah sangat jelas. Anda tidak akan memihak siapapun, kan? Bagaimana mungkin? Sekte Abadi Hanjian saya benar-benar adil. Fakta membuktikan bahwa hadiah pertunangan ini milik Tuan Muda Ye. Liu Bai tersenyum. Meskipun sekarang dia memiliki Istana Taiksu sebagai pendukungnya, dia masih tidak berani terlalu memprovokasi Sekte Xuantian. Setelah dia mengatakan ini, wajah San Pingxin dan Sima Wang menjadi sangat jelek. Mereka yakin bahwa benda-benda di depan mereka hilang dengan sendirinya, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikannya dan hanya dapat menyaksikan orang lain menggunakan hadiah pertunangan mereka untuk melamar. Hanya kedua orang itu sendiri yang dapat memahami kemarahan dan frustrasi seperti ini. Yuan Mutong tersenyum tipis, kalau begitu, haruskah kita membiarkan Tabib Ye membawa pergi peri Hanjian? Jangan cemas, kepala pelayan. Liu Bai tersenyum. Orang ini sangat licik, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Meskipun Tuan Muda Ye telah menawarkan hadiah pertunangan yang besar, ini hanyalah langkah pertama dalam mencari seorang istri. Selain itu, saya yakin bahwa Tuan Muda Sima dari Istana Taiksu juga pasti telah menyiapkan hadiah pertunangan. Hanya saja kita telah mengundang seorang pencuri. Yuan Mutong bertanya dengan wajah dingin, lalu apa lagi yang kamu inginkan? Liu Bai masih tersenyum, sangat sederhana. Sebagai seorang kultivator, kita secara alami sangat menghargai kekuatan pribadi. Jika tidak, sekte kita tidak akan menyelenggarakan kompetisi seni bela diri untuk mencari seorang istri. Karena kedua tuan muda telah menyukai muridku, mari kita bersaing di depan umum.
Siapapun yang menang akan menjadi menantu dari Sekte Abadi Hanjian milikku. Wajah Yuan Mutong merosot, Tuan Liu, ini mungkin tidak adil. Ye Yixian baru berusia awal 20-an. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Sima Wang, yang berusia hampir 50 tahun. Dia tahu bahwa kultivasi Ye Bufan sangat kuat, dan dia bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh di semua level. Namun pihak lainnya adalah murid inti Istana Taiksu, dan telah mencapai puncak Mahayana, yang jauh melampaui jangkauan para kultivator biasa. San Pingxin berkata, Yuan tua, apa yang kau katakan tidak benar. Ketika orang merekrut menantu, mereka melihat kemampuannya. Apa hubungannya usia dengan itu? Jika kau merasa tidak cukup kuat, keluar saja. Tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri di sini. Liu Baiyi berkata, iya, di dunia kultivasi kita, usia bukanlah masalah. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin panjang rentang hidup. Perbedaan beberapa dekade bukanlah apa-apa. Jika kau ingin memenangkan hati peri Hanjian, kau harus membuktikan bahwa kau memenuhi syarat. Jika kau tidak layak menjadi muridku, aku tidak dapat membantumu. Wah, apakah kau takut? Sima Wang menatap Ye Bufan dan tersenyum dingin, matanya penuh dengan kebanggaan. Jika kamu takut, pergilah dari sini. Aku merasa seperti sedang menindasmu jika aku bertarung denganmu. Itu sama sekali tidak menantang. Setelah dia mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Ye Bufan, ingin melihat pilihan apa yang akan diambil pemuda ini dan apakah dia berani menerima tantangan dari Istana Taiksu. Kalau begitu, aku akan melawanmu. Ye Bufan berkata dingin, bertarung denganmu tidak ada hubungannya dengan wanitaku, itu hanya membuatmu tahu bahwa kau adalah sampah. Dasar anak yang sombong, kuharap kau masih bisa bersikap sombong nanti. Sebagai murid inti Istana Taiksu, Sima Wang dibenci seperti ini untuk pertama kalinya. Saat ini, matanya penuh dengan niat membunuh. Mengenai apa yang baru saja dikatakan pihak lain, dia sama sekali tidak peduli. Selama dia bersedia bertarung dengannya, dia percaya bahwa setelah pertempuran, pihak lain tidak akan lagi memiliki keberanian untuk berbicara kepadanya seperti ini. Liu Baiyi juga tidak peduli mengapa dia bertarung, selama Ye Bufan dan Sima Wang naik panggung untuk bertarung. Karena kedua pria itu tidak keberatan, maka ikutilah aku. Sebagai Sekte Bintang 9, tentu saja tidak ada kekurangan arena pertarungan. Semua orang meninggalkan aula dan segera tiba di arena yang tinggi. Tuan-tuan, silakan naik ke panggung. Aturan kami sangat sederhana. Anda harus mengakui kekalahan, atau yang terakhir berdiri di panggung menang. Sima Wang mendengus dingin, melangkah langsung ke panggung, dan melihat ke sini dengan ekspresi sombong. Wah, belum terlambat untuk takut sekarang. Begitu pertarungan dimulai, sudah terlambat untuk menyesal. Aku harus mengatakan ini kepadamu. Keluar dari sini sekarang, atau kamu akan menyesalinya nanti. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, sosoknya melesat ke atas panggung dan berdiri di depan lawan. Bocah sombong, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa itu murid gerbang suci dan apa kekuatan puncak Mahayana. Sima Wang menggertakkan giginya dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Bufan. Bab 2569, bahkan memukulmu terasa seperti intimidasi. Melihat Sima Wang beraksi, Liu Baiyi mencibir. Inilah efek yang diinginkannya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa selama mereka melawan Ye Bufan, dia pasti akan kalah, mati atau cacat. Ini juga menghilangkan bahaya tersembunyi yang besar bagi Sekte Abadi Hanjian. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga berpikir demikian. Tidak seorang pun percaya bahwa murid inti Sekte Suci akan kalah dari seorang kultivator biasa, terutama seorang pemuda berusia awal 20-an. San Pingxin mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya dengan santai. Dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arena. Menurutnya, tidak ada ketegangan sama sekali. Hal ini bahkan lebih berlaku bagi Sima Wang. Sebagai murid Sekte Suci, ia terlahir dengan harga dirinya sendiri. Sekte Suci selalu memandang rendah sekte lain, dan kekuatannya begitu dahsyat sehingga sekte lain hampir tidak dapat menandinginya. Adapun beliau, sebagai siswa inti, ia mencapai puncak Mahayana sebelum berusia 50 tahun. Melihat semua sekte bintang 9 di seluruh benua Kunlun,
Tidak ada satupun Master Puncak Mahayana yang berusia di bawah 100 tahun. Inilah kekuatannya, inilah kesenjangannya, inilah alasan kesombongannya. Karena itu pula dia sama sekali tidak menganggap serius pemuda di depannya, dan serangannya kali ini sangat biasa-biasa saja. Di matanya, dia hanyalah seekor semut yang bisa dibunuh dengan tamparan, dan tidak layak mendapatkan perhatian penuhnya. Sima Wang tidak ingin menyingkirkan lawannya sekaligus. Ia ingin mencengkeram leher lawannya, lalu membantingnya ke tanah dengan keras, lalu menginjaknya selangkah demi selangkah. Mereka bukan saja menginjak-injak orang lain, bukan saja menyakiti tubuh orang lain, tetapi mereka juga menginjak-injak harga dirinya. Ia pikir begitu, tetapi keadaan tiba-tiba berubah. Sebelum telapak tangannya bisa mencengkeram leher orang itu, sosok di depannya menghilang. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat memahami bagaimana pihak lain bisa begitu cepat sehingga dia menghilang saat dikunci oleh indera spiritualnya. Sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, sebuah tangan telah mencengkeram lehernya dan dia pun terlempar ke tanah. Lalu sebuah kaki besar muncul di depannya dan menginjaknya selangkah demi selangkah. Kekuatan setiap tendangannya tepat, menghancurkan ki pelindungnya menjadi berkeping-keping dan menimbulkan gelombang rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Tepat seperti yang dipikirkannya sebelumnya, pukulan semacam ini tidak hanya membuat sekujur tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, tetapi juga menginjak-injak harga dirinya dan menggeseknya dengan keras ke tanah. Saat ini, kultivasi Ye Bufan berada di puncak alam void, tetapi dengan pembunuhan lintas levelnya, dia masih memiliki keunggulan mutlak atas mereka yang berada di puncak alam Mahayana, belum lagi lawannya sangat ceroboh. Ini sama sekali bukan duel. Dia menendang lawannya hingga jatuh ke tanah, lalu mulai memukulinya secara sepihak. Pada saat itu seluruh tempat sunyi, hanya terdengar suara pukulan yang mengenai daging. Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka hanya berdiri di sana dengan linglung, sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Gerbang suci merupakan eksistensi unggul di mata semua kultivator, dan murid inti yang keluar dari gerbang suci semuanya merupakan master yang tak terkalahkan. Sebelum aksi itu terjadi, semua orang memikirkan bagaimana Sima Wang akan menghajar pemuda di depannya. Tidak ada yang menyangka bahwa kejadian hari ini akan seperti ini. San Pingxin sebelumnya tidak memperdulikannya, tetapi ketika dia sesekali mendongak, dia benar-benar tertegun dan bahkan lupa menelan teh di mulutnya. Orang yang paling terkejut adalah Liu Bei. Dalam hatinya, dia telah berulang kali meningkatkan penilaiannya terhadap pemuda ini, tetapi pada akhirnya dia masih meremehkannya. Siapa Sima Wang? Dia adalah murid inti dari Sekte Suci. Bahkan jika aku melawannya, aku tidak yakin akan menang. Tapi sekarang dia dipukuli seperti anjing oleh Ye Bufan, bukankah itu berarti dia bukan tandingannya? Mereka terkejut, namun sebagai perbandingan, Ye Bufan sangat gembira. Jiang Fangzu tidak terkejut dengan kemenangan saudara Ye. Dia melompat-lompat dan berteriak, "Saudara Ye, pukul dia." Suanyuan Zantian sedang menggerogoti kaki babi sambil melambaikan botol anggur di tangannya, "Pukul wajahnya. Pukul wajahnya." Sima Wang memuntahkan seteguk darah ketika mendengar kedua orang itu berteriak. Orang bilang jangan pukul muka seseorang, tapi kamu, orang tua, malah berteriak ingin memukul mukanya. Apa artinya ini? Yang paling penting adalah Ye Bufan bereaksi secara aktif, lalu menginjak wajahnya lebih dari 10 kali, tak lama kemudian wajahnya memar dan bengkak, seperti kepala babi. Pertarungan hampir berakhir, jadi dia menendang perutnya dan membuatnya terpental. Sima Wang menabrak pagar pembatas arena dengan keras dan jatuh ke tanah. Ketika dia bangun lagi, dia benar-benar linglung. Di mana aku? Siapakah aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu berbalik beberapa kali sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Sebagai murid inti Sekte Suci, dia dianiaya secara brutal di depan umum dan dipukuli hingga kepala babi. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bajingan, aku akan membunuhmu. Dalam amarahnya yang meluap, niat membunuh yang kuat meledak dari seluruh tubuhnya. Dia dengan santai menghunus pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin, dan cahaya pedang di langit menebas ke arah Ye Bufan. Kali ini dia tidak memiliki keraguan dan menggunakan kekuatan penuhnya di puncak tahap Mahayana. Dalam sekejap,
situasi di arena berubah drastis. Di bawah amukan energi pedang yang tajam, seluruh arena tampak bergetar. Kalau tidak ada dukungan dari formasi tersebut pasti sudah runtuh. Ekspresi Yuan Mutong menegang. Apakah orang ini akan membunuhku? Dia masih linglung dan tidak tahu bagaimana Ye Bufan bisa mengambil inisiatif tadi. Sekarang melihat Sima Wang sudah benar-benar meledak dan mempunyai niat untuk membunuh, reaksi pertamanya adalah naik ke panggung dan menyelamatkannya. Saudaraku, jangan gugup, ayo, minum. Suanyuan Zantian berkata dengan acuh tak acuh dan melemparkan sebotol mautai. Ini, Yuan Mutong sedang tidak ingin minum, tetapi pada saat ini cahaya pedang di cincin itu tiba-tiba menghilang, dan kemudian kejadian tadi terjadi lagi. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Sima Wang telah terlempar dan jatuh ke sudut arena. Ye Bufan mencengkeram kerah bajunya dan menamparkan wajahnya berulang kali. Sima Wang kembali linglung pada saat ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa gagal dengan gerakan tadi. Dalam sekejap mata, wajahnya ditampar lagi. Sebagai murid Sekte Suci, dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya, dan dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun kekuatannya ada di sana, dan kita ditekan sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat melawan bahkan jika kita menginginkannya. Dia tidak dapat mengerti mengapa pihak lain begitu berkuasa. Dia berada di puncak Mahayana, jadi mengapa dia sama sekali tidak mampu melawan di hadapan pihak lain. Ye Bufan menamparkan Sima Wang puluhan kali berturut-turut. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat dikenali lagi, dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Baiklah, keluar dari sini. Dia menendangnya lagi dan menendangnya keluar ring. Akhirnya, Ye Bufan bertepuk tangan dan berkata, "Kamu terlalu lemah, benar-benar terlalu lemah. Memukulmu rasanya seperti menindas. Itu sama sekali tidak menantang." Setelah berkata demikian, dia langsung melompat dari gelanggang dengan cepat. Suasana hening total di tempat kejadian, tetapi hati setiap orang dipenuhi kekacauan. Semua orang terkejut. Seberapa luar biasakah mereka benar-benar dapat mengalahkan pengikut inti Sekte Suci? Ini benar-benar tak ada duanya dan tak tertandingi, seorang jenius di antara para jenius, monster di antara monster. San Pingxin akhirnya sadar dan marah besar, "Nak, beraninya kau menyakiti seseorang dari istana Taiksuku." Bab 2570, putus. Ada apa, San Tua? Apakah kau mencoba menggertak orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu? Yuan Mutong mencibir, "Kaulah yang mengusulkan duel tadi. Sekarang setelah kau kalah, kau malah mengungkit istana Taiksu. Apa kau punya rasa malu?" Jiang Fangzu berkata, "Benar sekali. Apa kau tidak malu? Kau adalah Sekte Suci. Beginilah caramu bersikap setelah kalah. Apa kau tidak sanggup untuk kalah?" Aku, wajah tua San Pingxin berubah menjadi ungu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia jelas salah dalam masalah ini. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk menyelamatkan Sima Wang yang tergeletak di tanah. Ye Bufan mengabaikan kedua orang itu dan menatap Liu Baiyi yang tertegun lagi. "Tuan Liu, kesenangannya hampir berakhir, biarkan King Qiu keluar." Yuan Mutong berkata, "Benar sekali, Dr. Ye menawarkan hadiah pertunangan dan memenangkan kompetisi. Aku ingin tahu apa yang akan dikatakan Tuan Liu." Segalanya benar-benar di luar dugaan Liu Baiyi, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. "Karena Tuan Ye telah menang, aku tidak punya alasan untuk menolak. Biarkan seseorang memanggil King Qiu keluar sekarang." Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada seorang murid perempuan di sebelahnya, "Pergi dan panggil kakak perempuanmu." Ya, murid perempuan itu berbalik dan berlari keluar. Melihat bahwa Sekte Abadi Hanjian akhirnya menundukkan kepalanya, Jiang Fangzu, Lu Sueman dan yang lainnya menghela napas lega. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia selalu punya firasat buruk di hatinya. Dia tidak tahu trik apa yang akan dilakukan wanita di depannya ini. Ternyata tebakannya benar dan segalanya tidak berjalan mulus. Setelah beberapa saat, murid perempuan itu berlari kembali dengan panik. "Oh tidak, ketua sekte, kakak senior Leng hilang." "Hilang? Bagaimana mungkin? Apa yang kamu lakukan?" Liu Baiyi terkejut dan marah, tetapi Ye Bufan melihat sedikit kebanggaan di matanya. "Pergi dan cari,
Pergi dan cari. Kalian harus menemukan orang itu untukku. Liu Bai memberi perintah kepada para murid dan tetua di sekitarnya, dan orang-orang ini berlari keluar dengan tergesa-gesa. Ye Bufan menyebarkan indera spiritualnya dan mengamati seluruh sekte abadi Hanjian. Meskipun orang-orang ini tampak sibuk dan mencari kemana-mana, mata mereka sangat tenang, seolah-olah semua ini telah diatur sebelumnya. Gelombang amarah muncul di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa semua ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Liu Bai? Faktanya, Leng Qingqiu telah disembunyikan. Kalau pakai cara ini, kalau ketemu Fajar pun tidak akan ada hasilnya. Benar saja, sekitar setengah jam kemudian, murid-murid itu berlari kembali satu demi satu, sambil berkata bahwa mereka tidak dapat menemukan siapapun. Ini, apa gunanya sampah sepertimu? Harus kuakui, kemampuan akting Liu Bai benar-benar luar biasa. Dia kehilangan kesabarannya, lalu menatap Yuan Mutong dan Ye Bufan dengan penuh rasa bersalah. Tuan Ye, kepala pelayan, saya benar-benar minta maaf. Sesuatu yang tidak terduga terjadi dan Qingqiu tiba-tiba menghilang. Tapi jangan khawatir, Sekte Abadi Hanjian selalu menepati janjinya. Kami akan memberitahu Anda segera setelah kami menemukan orang itu. Ini. Yuan Mutong tercengang. Jelas bahwa segala sesuatunya telah mencapai titik ini di luar dugaannya. Ye Bufan tersenyum dingin, Tuan Liu, sungguh kebetulan, saya hilang ketika saya datang ke sini, dan saya adalah pemenangnya dan saya hilang. Ekspresi Liu Bai merosot, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu masih meragukan Sekte Abadi Hanjian milikku? Itu bukan kecurigaan, itu kepastian. Ye Bufan berkata dengan muram, trik semacam ini tidak akan berhasil padaku, sebaiknya kamu menemukan Qingqiu sesegera mungkin, kalau tidak kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tentu, apa yang membuatmu yakin? Karena mereka telah mencabik-cabik wajah mereka, Liu Bai juga menyingkirkan kesopanan palsunya sebelumnya. Aku adalah ketua sekte, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kau akan menolak mengakuinya, kan? Kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangannya dan meraih murid perempuan yang baru saja mencari seseorang. Kemudian, dengan mata berbinar, dia menggunakan teknik mencuri jiwa tanpa ragu-ragu. Katakan padaku, apakah kamu pergi mencari orang itu tadi? Apa yang kamu lakukan? Tidak, aku hanya pergi ke sana sebagai formalitas. Pemimpin sekte hanya menyuruhku kembali dan mengatakan bahwa orang itu hilang. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Murid perempuan itu, yang hanya berada di tahap fusi, terkejut dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, jadi dia mengatakan kebenarannya secara langsung. Liu Bai tidak menyangka Ye Bufan begitu berani menggunakan teknik pencurian jiwa di depannya. Pada saat dia bereaksi, murid perempuan itu sudah mengatakan kebenaran. Seluruh tempat menjadi sunyi pada saat itu, dan ada kecanggungan dalam keheningan itu. Ye Bufan melepaskan murid perempuan itu dan menatap Liu Bai dengan tatapan tajam. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Yuan Mutong sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan berbuat tipu daya seperti itu di depannya. Tuan Liu, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda tidak menganggap serius sekte Suantian saya? Liu Bai tersadar dan berkata, manajer umum, ini semua salah paham, sama sekali tidak seperti itu. Kemudian dia menoleh dan menatap tajam ke arah Ye Bufan, kamu benar-benar berani menggunakan sihir untuk membingungkan murid-muridku dan memfitnah reputasi Hanjian Xianzongku. Apa yang ingin kamu lakukan? Omong kosong, Liu Bai, apakah kamu masih punya rasa malu? Yuan Mutong sangat marah, apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh? Apa? Yuan Mutong, kamu, Sekte Suantian, akan menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu. Pada saat ini San Pingxin segera berdiri, dengan istana Taiksuku di sini, bukan giliranmu untuk bersikap sombong. Hantu tua San, apakah kau pikir aku takut padamu? Kemarahan Yuan Mutong yang terpendam meledak dalam sekejap, dan dia siap bertarung jika dia tidak setuju. San Pingxin tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, apa? Kau ingin bertarung? Ayolah. Aku juga tidak takut. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa pemenangnya. Yuan Mutong berkata saat dia hendak mengambil tindakan, namun ditarik kembali oleh Ye Bufan.
Sekte Suantian datang untuk mendukungnya, tetapi dia tidak ingin menyeret Yuan Mutong ke dalam air, dia juga tidak ingin memprovokasi perselisihan antara kedua sekte. Yang paling penting adalah meskipun dia tidak mengandalkan kekuatan Sekte Suantian sekarang, dia masih mampu memecahkan masalah saat ini. Manajer umum, jangan risaukan masalah ini, biar saya saja yang mengurusnya. Ini, Yuan Mutong masih sedikit ragu, Ye Bufan berkata dengan tatapan tegas, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya sendiri. Liu Bai tentu saja senang melihat situasi ini. Meskipun dia mendapat dukungan dari Istana Taixu, dia tidak ingin terlalu menyinggung Sekte Suantian. Dia berkata, ya, Kepala Pelayan, ini adalah masalah internal Sekte Abadi Hanjian saya, jadi Anda dan Kepala Pelayan San tidak perlu mengkhawatirkannya. San Pingxin berkata, ya, hal semacam ini seharusnya diserahkan kepada Sekte Anda untuk ditangani. Selama orang-orang tertentu tidak membuat masalah, saya pasti tidak akan ikut campur. Itulah yang kau katakan, tak satu pun dari kita akan terlibat. Yuan Mutong masih sangat percaya diri dengan kemampuan Ye Bufan. Karena pihak lain mengatakan dia bisa mengatasinya, jelas itu bukan omong kosong. Cara terbaik sekarang adalah memindahkan huruf tunggal itu ke samping untuk mengurangi perlawanannya. Itu kesepakatan. San Pingxin setuju tanpa ragu. Menurut pendapatnya, ini adalah markas Sekte Pedang Dingin Abadi. Sekalipun Ye Bufan punya beberapa keterampilan, ia tidak mungkin sebanding dengan seluruh sekte. Bahkan jika dia telah mencapai puncak kultivasi Mahayana, dapatkah dia mengalahkan 2 orang jika dia dapat mengalahkan 1 orang? Menurut pengamatannya, setidaknya ada 3 orang yang berada di puncak tahap Mahayana di seluruh Hanjian Xianzong, dan setidaknya puluhan lainnya berada di tahap Mahayana awal dan di atasnya. Kekuatan yang demikian dahsyatnya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang kultivator Mahayana puncak.